ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديارها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهادية وإله دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهادية وإله دين الإسلام وإدار السائر على طريقة جمعية العلماء وإدار السائر على طريقة جمعية النهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جميع نهضة العلماء لنار كلمة الله جميع نهضة العلماء لنار كلمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيدنا محمد بن محمد رضي الله وسلم بسالي هذا الكتاب سيما بسنة وسلسل وسلم ربي روحي أجينا بلا كتبين ويوم سمي سنجا ميدي ميدي جدا وبيدي ميدي جدا Nabiul ulama nadiyin khususun ila hadrati Sayyid Hasyim Hasyim wa nasalukal karamata wal barakata wa syafata wal maghfirata alaihim fid daraini al-fatihah a'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasani rahimahullahu ta'ala la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiqu. Wa 'anil Hasan rahimahullah, diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala, la'anallah, Sayyidina Hasan Al-Bisri pernah berkata, la'anallah, Allah akan melaknat aqwaman, satu kaum, aqsamalahum rabbuhum, yang mana Allah telah bersumpah kepada mereka, falam yusoddiku, tetapi ini kaum tidak percaya terhadap sumpah Tuhannya. Allah telah bersumpah tapi umatnya tidak percaya, dilaknat. Ini sumpahnya sumpah tentang apa? Masih membahas tentang rezeki. Kan kemarin kita disuruh tawakal bil khusus dalam urusan rizki. Kenapa manusia harus tawakal dalam urusan rizki? Satu, alasannya litafarruqi lil ibadah, supaya ada waktu senggang, ada waktu kosong, ada waktu luang untuk beribadah. Karena manusia yang tidak memiliki ketawakalan kepada Allah bil khusus urusan rizki, kagak bakal punya waktu luang buat ibadah. Sibuk urusan rizki. Karena apa? Bahasa dia urusan rezeki di tangan dia. Lupa sama Allah. Nah, salah satunya itu kenapa kita harus tawakal, supaya ada waktu kosong buat kita ibadah kepada Allah. Karena kalau tidak memiliki rasa tawakal, akan habis waktu kita buat mudak-mudak urusan rezeki. Yang keduanya, kenapa harus tawakal? Ya santai aja. Kenapa? Kan urusan rezeki mah memang minallah la ghairu. Kata Allah, khalaqakum summa razaqakum. Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah berikan rizki. Yang keduanya, Allah sudah menjanjikan, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah huwa, dia adalah zat ar-razzaq, yang maha pemberi rizki. Nggak cukup dijanjiin sama Allah ditanggung. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi ini melainkan sudah dalam tanggungan Allah urusan rezekinya. Begitu. Kagak cukup ditanggung, masih kurang percaya juga, Allah sampai sumpah. Fa wa rabbis sama, demi Tuhan langit dan bumi. Tuh. Innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Sesungguhnya urusan rezeki itu hak kalian. Makanya tenang-tenang baik. Kudu ada rasa tawakal. Nah, ketika Allah bersumpah, namun kita sendiri masih ragu, kitanya nggak percaya, hukumannya apa? Kata Imam Hasan rahimahullah ta'ala, la'anallahu aqwaman, Allah akan memberikan laknat, menurunkan laknat kepada satu kaum yang mana Allah bersumpah kepada mereka tapi mereka kagak percaya. Kagak percaya. Kira-kira kita udah percaya belum sumpah Allah urusan rezeki? Belum. Kita mau percayaan sumpah calon. Padahal ditipu berkali-kali gue masih percaya, Pak. Percaya, Pak. Nah, hati-hati, urusan rezeki Allah yang udah janji. Jadi kalau Allah yang janji mustahil diingkari. Masa sama calon RT baik janji kita percaya sampai kita dukung sampai jadi tuh RT kan.
Ini janji Allah kita kagak percaya. Percaya, makanya siap-siap. Kalau ada yang kagak percaya urusan rizki, udah dijanjiin sama Allah, udah disumpah sama Allah bahwa hak rizki itu hak makhluk, maka siap-siap menerima laknat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qalatil malaikatu inda nuzuli hadhil ayat bahwa rabbis samai wal ard. Dan sesungguhnya ketika turun ayat Allah bersumpah tentang rizki, itu malaikat berkata, halakat banu Adam aghdabur robba hatta aksama lahum ala arzakihim. Sungguh celaka, kata para malaikat. Banu Adam, anak-anak Adam tuh. Siapa anak Adam? Manusia. Makanya kita ini bersaudara. Kalau kata NU Nahdlatul Ulama, ukhuwah basyariah, sesama umat manusia karena sumbernya satu, yaitu Adam alaihis salam. Halakat banu Adam, celakalah anak-anak Adam, aghdabur robba, yang membuat marah Tuhannya. Hatta aksama, marah gimana? Ya tadi dibilangin rezeki dari Allah. Masih kagak ngerti juga. Dijanjiin tenang baik, rezeki dari Allah. Ampe ada jaminan, domina dijamin, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, masih kagak tenang baik. Ayo be, kalau belum isa mau belum tutup tuh bengkel, hati-hati. Sono, jamaah di sono, ketelepasan ngomong di Marima. Oh malam Senin. Aduh. Masih belum yakin baik, rezeki itu udah ditanggung sama Allah. Marah Allah. Ketika Allah bersumpah, kata malaikat, benar-benar nih umat manusia dablek, kan? Tampeng. Allah udah sampai istilahnya udah dijamin sama Allah, masih kagak percaya juga, sampai Allah marah kalau digambarkan sebagai kita. Sampai marah Allah, sampai sumpah-sumpah. Aksama pawarobbis sama iwal ard, demi Tuhan langit, demi Tuhan bumi. Siapa ya Allah? Allah juga. Innahu lahakun, urusan rezeki itu hak. Jangan takut, nggak bakal ketuker tuh. Wa an Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu annahu qala law abadtallaha ibadata ahli samawati wal ardi la yaqbalu minka hatta tusaddiqahu. Nah ini kudu percaya, kudu yakin sama sumpah Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah ingkar, karena sumpah Allah itu hak, pasti. Nah resikonya, kata Imam Uwais al-Qarni, annahu qala lau abadallaha ibadata ahli samawati wal ardi, kalaulah dirimu Malik mampu beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya ahli langit bumi, kayak ibadahnya para malaikat, kayak ibadahnya orang-orang soleh, ini kita sanggup begitu. Tapi kita nggak percaya sama sumpah Allah, layak balumin kahata tusodikohu. Tidak ada yang diterima dari dirimu sebelum engkau membenarkan, mengiyakan sumpah Allah. Jadi jangan khawatir. Urusan rezeki jangan khawatir. Ya udah. Nyari mah nyari baik. Usaha mah usaha baik. Tapi ingat kudu dibarengin tawakal. Patokannya mana? Ditafarrugil ibadah, supaya ada waktu luang buat beribadah. Ciri orang yang kagak ada tawakalnya ketika usahanya membuat lalai dari ibadah. Awas, cirinya begitu dah. Di mana dia lalai dari ibadah, dari kewajibannya, maka dinyatakan dirinya tidak memiliki ketawakalan kepada Allah. Wakilah wa kaifa nusaddiquhu. Begitu Uwais al-Qarni berkata demikian, ada yang nyautin, bagaimana caranya kita membenarkan janji dan sumpah Allah? Qala
takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizkika wa taro jasadaka farigon li ibadati. Ketika engkau sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh Allah, aminan bima takaffalallahu laka, maka engkau akan tenang, engkau percaya bima takaffalallahu laka, dengan apa yang akan Allah urus untukmu. Kan semuanya udah diurus sama Allah. Min amri rizkika, urusan rezeki ya udah diurus sama Allah. Wa taro jasadaka farigon li ibadati, dan engkau akan melihat tubuhmu enak dipakai buat ibadah ke Allah. Jadi tenang, slow. Lagi urusan rezeki dikedak baik, udak baik, kalau belum bagian mah mau ketemu. Tapi kita kagak cari, kadang-kadang datang sendiri. Tinggal dipilih. Berarti tinggalin baik kasabnya, jangan. Lihat makomnya. Lihat makom, karena manusia itu ada makom tajrid, ada makom kasab, ada makom pertengahan, kan begitu. Iya. Nah kalau orang yang makomnya masih kasab mah jangan sok-sokan tajrid. Jangan, pokoknya gue mau yakin gue tawakal kepada Allah. Udah berhenti gue usaha, ngapain gue deal sisa-sisa modal buat dagang gue sodakohin gue ke masjid. Insya Allah lapar. Kalau makomnya masih makom usaha. Bukan berarti ilmu tawakal ini bukan berarti disuruh berhenti usaha, bukan berarti menghilangkan kasab, supaya seimbang. Patokannya itu baik. Carilah duniamu ka'annaka ta'isu abadan. Seolah-olah engkau hidup selamanya semangat. Kalau urusan usaha mah begitu datang motor kok langsung bongkar baik. Bongkar habis baik. Mau rusak apanya kita bongkar baik udah pokoknya. Ya kan? Biar semangat. Seolah-olah kita hidup selamanya. Garap baik urusan apa kok. Tapi begitu duk johor, karena katamu tuh godan, berhenti, seolah-olah kita mati besok. Usek dah. Awas jangan berlebihan banget, hati-hati biar seimbang. Nah ini. Kemudian walaqad qala lahu Harim bin Hayyan telah berkata kepada Uwais Al-Qarni. Ini orang hebat nih Uwais Al-Qarni. Dia hebatnya karena dia punya amalan takjim sama orang tua, takjim sama ibunya, sampai ngegendong latihan dia nih beli sapi kecil. Tiap hari tuh sapi digendong naik ke atas gunung, pulang pergi itu sapi digendong bawa dia sampai gedenya. Ngapain? Ngelatih badannya biar bisa ngegemblok emaknya sampai ke Masjidil Haram. Orang-orang mau berbakti sama orang tua sampai kayak begitu. Kalau kita mau boro-boro sakit lama dikit ya Allah, ya kalau emang udah waktunya mah ikhlas banget ya Allah. Kurang ngajar anak kurang ngajar ya Allah. Nah itu makanya ada istilah seorang orang tua itu mampu merawat puluhan anak, tapi puluhan anak belum tentu mampu merawat satu orang tua. Naik derajatnya Uwais Al-Qarni lantaran bakti terhadap orang. Nah ini makanya bingung kalau ada pengajian ngajarin, lu kudu hormatin guru lu. La ilaha illallah. Gurunya baik, orang tuanya kagak disebut-sebut. Emang itu murid lahir dari batu kan gitu. Kudu seimbang. Ada juga keterangan begini, urusan akhirat yang ngebuka guru, urusan dunia orang tua. Tuh kalau mau jujur-jujuran begitu. Salah kalau pengen kaya, gurunya lagi yang dibagi duit, salah. Sama orang tuanya pelit. Ini sama orang tua pelit, sama guru sama ya. Calon-calon miskin udah. Ini calon-calon miskin yang begini. Kalau buat urusan akhirat itu orang tuh guru, tapi keberkahan dunia adanya di orang tua. Balance. Kemudian
Walaqad qala lahu Harim bin Hayyan aina tamuruni an akima Pa'au ma'abiyadihi ila Syam. Qala Harim kaifal ma'isyatu biha. Qala li hadhil qulub laqad khalatuha syakku famatan pauhal mawaid. Jadi Uwais Al-Qarni punya murid namanya Harim bin Hayyan. Kata muridnya begini, aina ta'muruni an ukima. Guru, kira-kira kemana nih saya dikasih perintah nih buat mukim? Saya kudunya diem daerah mana ini? Pa'au ma'abiyadihi ila Syam. Kata Uwais Al-Qarni ke sono noh, Isarah ke negeri Sam. Negeri Sam itu kalau sekarang Palestina, Suriah, Lebanon itu Sam. Daerah sono. Muridnya nanya, kaifal ma'isyatu biha, bagaimana cara saya nanti mencari kehidupan? Terus usaha apa dong saya? Tuh. Nah ini pertanyaan yang klasik. Kita kan kalau umpamanya main ke daerah sono, daerah mana yang terpencil, gue pikirnya begitu. Kalau gue diem di sini usaha apa ini, tuh kan? Kenapa? Nggak ada tawakalnya. Seolah-olah urusan rezeki urusan usaha. Nah, Uwais Al-Qarni dapat murid begitu dikata gini, Fin, diam lu. Bihadil qulub, jelek hati lu. Laqad khalatuha syak, engkau telah mencampuri hati dengan keraguan, famatan pauhal mawaid, tidak ada manfaat lagi nasihat untuk dirimu. Berarti orang yang kagak punya rasa tawakal kagak bakal mempan dinasehatin bagaimana bu. Nah ini kalau kita kan belum apa-apa yang kita pikirin usaha apa, buset. Roman-romannya di sini, jualan suara, kebanyakan suara jangkrik sama kodok kan begitu. Ngegarap apa kita di sini? Jadi udah bingung duluan. Yang kita bingungin urusan usaha. Padahal kata Uwais Al-Qarni, kalau orang punya sifat tawakal mah diem di mana baik kok ntar ngikutin. Nantinya ngikutin. Kenapa? Karena memang usaha kita tidak menjamin rezeki. Gak bakal. Apalagi ke depan, rezeki itu udah terbagi. Ada yang madmun, ada yang maksum. Tuh, urusan rezeki mah. Makanya santai baik, tenang. Urusan rezeki mah rizkun minallah, rezeki itu dari Allah. Walaupun torojol mina camat, torojol mina kapolsek kan gitu. Kalau diundang di manakib kan gitu. Torojol mina kades, itu mah sebab asbabia. Kemudian wabalagona anna nabbasan taba ala yadi Abi Yazid Al-Bastami rahimahullahu taala. Kata Imam Ghazali, balagona telah datang kabar kepada diriku anna nabasan, ada seorang tukang gali kubur. Ngapa itu tukang gali kubur? Taba ala yadi Abi Yazid Al-Bastami, bertobat di hadapan Yazid Al-Bustami. Kemudian bifathil ba'i wa kanat wafatu sanata ide wasitin rahimahullahu taala. Pasalahu, ditanya itu tukang gali kubur oleh Abu Yazid Al-Bustami an halihi qabla taubati, sebelum taubat lu ngapain baik? Faqala an nabas tu an alfi qabrin. Yai, saya biar begini-gini juga pengalaman lumayan. Nabas tu an alfi qabrin, saya udah ngegali 1000 kuburan. Nggak banyak juga ya, kali 1,5 juta men. Gali kubur sampai 1000. Falam aro wujuhahum ila kiblat. Ay mustaqbilatan laha ila rajulaini, dari 1000 orang yang saya gali kuburnya, saya kagak ngelihat yang madep kiblat mukanya kecuali 2 orang. Berarti itu mayit susah buat madep kiblat. Ya Allah, ditekuk lagi, balik lagi, tekuk lagi, melengos lagi. Ih, amit-amit men, jangan sampai kayak begitu men. Mau diciumkan ke kiblat, berbalik lagi. Berarti dari 1000 cuma 998 mayit. Ya Allah. Faqala nabastu ila rajulaini faqala Abu Yazid masakin ulaika masakin tuhmatur rizqa hawalat wujuhahum anil kiblah.
Itu yang 998 itu orang miskin. Orang miskin yang bagaimana? Tuh mata rizko yang jelek sangka urusan rezeki. Yang kagak pernah masahin rezekinya ke Allah. Hawalat wujuhahum, sehingga mereka memalingkan wajahnya daripada kiblat. Tuh. Kan ini yang disebut rugi dunia akhirat. Udah belangsak di dunia, di kuburan kagak bisa ngadep Kenapa? Ya karena begitu. Udah susah, makin nyusahin awak. Nggak punya rasa ketenangan. Bahasia dia mau pokoknya urusan rezeki mau gua kudu nyari. Kudu banting tulang. Sekuat tenaga. Sampai kagak ada waktu buat ibadah tuh yang begitu tuh. Makanya kita tanemin usaha mah sekedar saja. Sekedar apa? Ngebebasin kewajiban. Lantaran kita makomnya masih makom syariat. Ya tetap kudu jalan. Yang kerja di pabrik kerja di pabrik. Yang kerja di bank kerja di bank. Jangan kemasukan paham-paham Islam baru yang belum apa-apa, gue pokoknya kerja di bank duitnya haram. Kan ada yang begitu tuh. Ya kan? Orang udah enak-enak kerja di bank. Masa dia haram-haram, begitu dia keluar mah coba-coba usaha emang kagak bisa usaha, ujungnya bangkrut, miskin, ya kan? Itu orang tanggung jawab yang ngomong begitu. Kagak. Udah usaha mau usaha baik. Yang punya bos Kristen kayak apa kayak usaha. Nggak ada larangan bermuamalah dengan orang luar Islam. Babnya usaha. Yang tidak ada tawar-menawar itu akidah. Kecuali kata bos kita begini, lu besok gua taikin gaji lu 5 kali lipat, yang penting lu pindah agama ke gua. Nauzubillah. Baru berhenti. Baru. Ini mau sok-sokan. Jadi uang haram. Hanya orang belangsak didiem. Jangan kayak begitu. Awas. Jangan sembarangan ngeharamin, lihat efeknya kan gitu. Nah, kemudian ya walaupun ada kiai-kiai yang istilahnya tandes banget ngomongin bank itu haram. Tapi kan kiai bukan satu. Apalagi di kita ini urusan agama sudah ada lembaga yang bertanggung jawab. Berani gak MUI ngeluarin fatwa haram? Kagak berani, ya udah. Kadang-kadang kan kita mempersulit diri. Emang ilmunya ilmu postingan. Belanja di Starbucks itu sama saja membiayai peluru di Palestina. Pala lu bejat. Lah jauh amat. Sekarang membiayain peluru buat nembakin orang di Palestina. Gila. Apa itu? Kayak yang ayam haram. Si Tile tuh kerja di situ. Kalau itu ditutup si Tile nganggur. Mau tanggung jawab? Jangan dikit-dikit haram. Nah, kemudian wa dzakara li ba'du ashabina rahimallahu ta'ala annahu ra'a rajulan min ahli shalah fasalahu an hali faqala hal salim tabi imanika faqala inna ma yaslamul iman lil mutawakkilin. Wa dzakara li disebutkan kepadaku ba'du ashabina, sebagian daripada sahabatku, kata Imam Ghazali. Sebagian sahabat melihat seorang laki-laki min ahli shalah, ini orang soleh banget. Fasalahu an halihi, kemudian dipertanyakan. Faqala hal salim tabi imanika. Kiai, apakah engkau sudah selamat keimananmu? Faqala, dia ngejawab, innama yaslamul iman lil mutawakkilin. Iman yang selamat itu hanya milik orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Hati-hati dah. Kalau kita nggak ada pasrah pisan ke Allah, capek. Hidup juga bakalan capek, ayo kemakan ambisi. Kan rata-rata orang yang stres begitu. Ngapa? Nggak kuat ngelawan ambisinya sendiri. Kalau bahasa anak sekarang tidak sesuai ekspektasi, mungkin begitu ngomongnya, ribet banget. Nggak sesuai dengan yang ia harapkan, yang ia angan-angan kan belum apa-apa juga. Ilah lu kayak si Kalomani besok kerja sebulan, gaji pertama 3 juta gue beliin motor bodong 2,5 juta,
Gope gue pakai buat hari-harian. Ntar motor gue jual laku 5 juta tuh. Udah manjang baik. Ntar dari 5 juta gue beliin lagi motor yang bagusan. Terus 30 kali ngejual motor gue beli mobil. Kan begitu. Habis beli mobil, beli keuntungan sampai bikin showroom. Gawainya udah belum. PA duluan. PA dulu. Jangan begitu, usaha mah usaha baik. Terus jangan segala apa pilih-pilih. Pokoknya nyari kerja yang enak baik, kudu PNS baik. Gajinya kudu UMR baik. Upah apa itu? Kalau di atas UMR apa? Ada nggak? Iya pokoknya yang golongan. Kalau mau jadi PNS kudunya golongan A, golongan B, tai leding. Ya usaha mah usaha baik. Kerja mah kerja baik. Urusan hasil urusan Allah. Diterimanya jadi apa kan emang serba kagak nyambung. Kalau sekarang kita maksa nih, ya mohon maaf, ini kesinggung yang sekolah, kesinggung. Mana ada pensiunan mana Pak? Pertanian. Ijazahnya apa? Saya sarjana hukum. Lah ngomongin hukum apa lo mau kembang tales? Ayo nyambung nggak? Ada. Kuliahnya di mana? Ekonomi. Terus sekarang ngajar pendidikan. Ya udah murid jadi kelecerin baik. Emang ekonomi? Kan jadinya acak-acakan. Tuh. Ya mohon maaf ini mah yang kuliah kan gitu. Nah kalau kuliah di mana? Ekonomi. Sekarang jadi apa? Marketing. Pas. Ya pas. Itu mantep itu. Ini kadang-kadang ilmunya apa, dasarnya apa, ya kan? Tapi nggak cocok di tempat kerjanya. Ini yang bikin negara acak-acakan kan begitu. Padahal udah jelas. Idza usidal amru ila ghairi ahli pangtadiri sa'ah. Ketika satu urusan diberikan bukan pada ahlinya, ya kayak tadi, ahli hukum urusannya bukan pertanian. Kalau urusan pertanian harusnya sarjana pertanian. Ya berarti tunggulah kehancuran. Tunggu. Ya ini nanam pisang, jadi pisang bugek kan begitu kan. Emang bukan ahlinya. Tanam singkong karet doang yang tumbuh lah kacau. Kalau bukan ahli. Apalagi udah urusan agama mah. Urusan agama makanya nih Pak RT baru nih jangan coba-coba. Ente jabatannya RT, jangan coba-coba mustad. Terus sosokan lagi ngasih fatwa agama. Jangan kalau orang nanya wudhu mah suruh ke bawah. Kalau urusan KTP ambil kan begitu. Baik. Ini banyak yang kacau tuh begitu. Idza usidal amru ala ghairi ahli gitu. Pantadiri sa'a. Kalau sesuatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, ya tunggu kehancuran. Hancur pasti. Pasti hancur. Kagak bakal beres. Ini nas'alullahu ta'ala yuslihana bifadli wa alla yu'akhidna bima nahnu ahlu innahu arhamur rahimin hadihi. Nah mudah-mudahan kata Imam Ghazali kita mah termasuk orang yang dimaslahatkan oleh Allah dan jangan sampai kita disiksa lantaran tidak adanya rasa tawakal kita kepada Allah. Fa in qulta fa birna ma haqiqatu tawakkuli wa hukmuhu wa ma yalzamul 'abda minhu fi amri rizqi falam annahu yatabayyanu laka hadza fi arbati fusulin bayanil abdi tawakkuli wa maudihi wa hadihi wa hisnihi. Fa in qulta maka ketika engkau bertanya fa ahbirna ketika engkau berkata, kata Imam Ghazali, kita kayak diajak ngomong nih. Fabirna ma haqiqatu tawakkuli. Tolong ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku apakah itu hakikatnya tawakal. Wa hukmuhu dan bagaimana hukumnya tawakal. Wa mayazamul abda minhu dan tawakal seperti apa yang diwajibkan kepada seorang hamba fi amri rizki dalam urusan rizki. Fa'lam maka saya jawab kata Imam Ghazali annahu yatabayyanu laka fi arba'ati fusulin
maka sesungguhnya ya tabayyanu akan jelas bagimu ada urusan yang tadi itu hakikat tawakal, hukum tawakal fi arbaati fusulin dalam 4 pasal. Ulama mau begitu, kagak simpel ngejelasin satu masalah, nggak simpel, biar jelas bang, biar jentre bang. Segitu jentrenya ke umatnya mah bego baik kan begitu. Bagaimana kagak jentre. Ya Allah. Ini wahadihi, engkau harus mempelajari yang namanya bayani labdi tawakul. Lapat tawakal itu apa sih? Dari segi kalimatnya. Mau diihi tempatnya tawakal di mana? Hadihi batasnya tawakal gimana? Jadi nggak begitu. Jadi kalau udah tahu kayak tawakal itu secara harfiahnya apa, tempatnya tawakal di mana, batasnya tawakal di mana, menjaga tawakalnya seperti apa. Jadinya kita nggak main tawakalan. Kalau kita kan tawakal baru di mulut. Tawakal baru di mulut. Ah, udahlah tinggalin. Udah ditanam ini, udah disiram, tawakal ke Allah. Tawakal serahin ke Allah. Wow. Ntar malam dilihat lagi sama dia. Ada yang nyabut kagak nih pohonan gua. Tuh. Jadi tawakalnya kita masih bohong-bohongan. Nah, fa'ammal labdu secara lafad fa'in nama huwa tawakkulu tafa'ulu minal wikalah. Diambil dari dimustak dari lafad tawakul. Tafa'ul, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan gitu. Minal wikalah. Dimustak dari masdar wikalah. Pal mutawakkilu ala ahadin huwallazi yattakhidhu bimanzilatil wakilil qaimi bi amri. Wikalah itu menyerahkan. Jadi tawakal itu menyerahkan hasil kepada ahlinya. Ya, iya. Kalau kita kan cuman sebatas usaha. Usaha. Urusan hasil tetap Allah yang atur. Karena begini, pernah mah praktek pribadi. Dulu nggak tahu ada program apa itu di pesantren, seorang santri dapat jatah satu garis ini bikin tanaman cacing. Ayo seorang segaris macul tuh. Sawahnya sama bareng-bareng timbang seorang segaris. Kan satu petak itu bisa 20 garis, bisa 20 orang. Bibit cacingnya sama. Ngegundukinnya ya sama bareng-bareng. Pupuknya bareng-bareng sama. Nyiraminya sama. Ngapa punya orang mah dipanen punya gua masih timbang kelingking baik kan begitu. Berarti hasilnya beda. Usaha boleh sama, hasil beda. Makanya tawakal itu secara lafaz menyerahkan apa yang telah kita upayakan kepada ahli. Tuh, gitu. Kita sebatas kerja. Udah kita lobby nih orang. Nih, tipe ini segini. Nih kalau di booking sekarang nih bonusnya ini. Udah selesai. Ya udah Pak, besok lah. Saya pikir-pikir dulu. Di situ tuh waktunya tawakal. Waktunya tawakal di situ setelah kita berupaya. Berupaya bukan ditelepon orang. Ayo bisa ketemu gak nih? Ya, ntar. Ayo be. Rokok lagi, ngopi lagi. Di gubuk. Orang udah nelponin be. Kagak pergi-pergi lagi. Tawakal bae blon itu mah. Itu mah blon. Kita serahin be ke Allah ya, ntar usahain dulu, matengin dulu. Tuh, begitu gambaran tawakal. Fal mutawakkilu ala ahadin walladzi yattakhidhuhu bimanzilatil wakil al-qaimi bi amri. Seseorang yang bertawakal itu adalah orang yang telah menyerahkan urusannya kepada orang lain dan urusan itu ya udah dipegang sama orang tersebut. Udah diserahin ke Allah. Udah beres. Nah, urusan akhir hasilnya nelpon lagi kan. Jadi Pak, besok kita udah eksekusi. Nah, itu berarti udah hasil. Oh. Bi amrihi ad-domini li islahi al-kafilahum min ghairi takallufin wa ihtimamin to.
Kalau kita udah masrahkan urusan ke orang lain, ya udah jangan ikut campur lagi. Bener nggak? Nggak beda begini, anak. Urusan orang tua wajibnya ikhtiar. Sebisa mungkin karena anak adalah titipan, jangan sampai salah kita merawat titipan tersebut. Ketika anak ini gagal kita menjaganya dalam masa titipan, berarti segala sesuatu yang terjadi pada anak tersebut akan ngembet kepada orang tua dunia akhir. Nah, orang tua wajib mendidik anak, wajib. Sampai kapan? Sampai akil balik. Sampai akil balik. Ketika dia sudah akil balik, apalagi dia sudah mampu, sudah lepas kewajiban orang tua. Hanya sekedar menasehati, hanya sekedar menasehat. Udah segitu doang udah. Nah, adapun anaknya mau begitu baik, ya kan kita mah manusia. Di situ saatnya kita tawakal. Tawakalnya bagaimana? Jangan diurusin lagi. Kalau diurusin lagi tapi kita udah serahin, kita masih ngoprekin, coba. Udah usaha kita mah dulu di masa yang wajib. Kalau kita udah serahin ke Allah mah udah terserah Allah baik. Kitanya udah nggak berupaya lagi. Lu kan kudu usaha, kan udah masa usaha saya dulu sebelum dia akil balik dari kanak-kanak sampai menuju akil balik, baru adem hati kita, baru tenang. Nah kayak ustadz sama masyarakat, ya dia mah tugasnya nyampein doang. Lu mau ngikutin ini jalan yang bener, kagak ya udah. Tuntutannya apa? Baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat segitu doang. Wa ma'alaika ilal balagul mubin, tuh patokan jadi dai, patokan jadi ulama, hanya sekedar menyampaikan. Nurut kagaknya dia urusan Allah, tawakal. Makanya mohon maaf, kapan pernah gua ngambek sama lu pada lu kagak sholat? Ayo. Lu mau pergi mana kayak di luar, apa pernah gomel? Kalau di sini ngaji tuh disampaikan jebret. Nah, urusan di luar pergi mana emang mau dipakai mau kagak urusan Allah sama urusan lu. Sebab udah dipasrahin. Udah nggak ikut campur lagi. Kalau udah disampaikan mah. Sebab masing-masing punya resiko. Nah kalau kita nggak ada rasa tawakal ke situ, sampai kapan gue pusing baik. Melihat murid yang begini, loh masih begitu baik itu bocah, lu puyeng. Akhirnya waktu kita ngewirid, waktunya kita baca Quran, malah habis buat mikirin tuh bocah. Mau ngapain? Bebas baik. Karena tugas kita, tupoksi kita yaitu wa ma'alaika ilal balag. Menyampaikan saja mana yang benar mana yang salah, itu urusan dia mau benar mau salah, urusan dia. Urusan kita setelah menyampaikan berarti batas ikhtiar kita sudah selesai, tinggal kita tawakal, paling ngedoa, ya Allah mudah-mudahan yang pernah ngedenger apa yang saya sampaikan bisa make ilmunya, segitu. Dijawab kagak ya bukan kewajiban kita, bukan urusan kita. Makanya kalau ngedoa supaya kagak stres, ini kan ngedoanya lu kan kadang-kadang habis ngedoa, kelamaan ngedoa kagak dijabah, stres. Puyeng, kadang-kadang ngambek kagak mau doa lagi. Rahasianya apa? Tujuan ngedoanya salah. Salah. Tujuan ngedoa tuh satu, tanemin lagi ngejalanin perintah Allah. Doa nih mau berupa minta rizki kayak minta jodoh kayak, ya namanya ngedoa. Ud'uni kata Allah, ud'uni, ngedoa sini, mintalah padaku. Berarti kita ngerjain perintah Allah, berarti kita lagi ibadah. Udah sebatas itu. Urusan sama Allah dikasih apa kagaknya mah terserah Allah. Lah kewajiban kita mah tibang minta. Baru adem tuh. Perasaan dari kemarin ngedoa ini baik tapi belum dijabah. Gak ada perasaan begitu. Sebab kita bicaranya
Kewajibannya menjalankan perintah. Ayo be doa apa? Doa apa? Malah kalau Sayyidina Ali makan beda. Doa dijabah girang sekali. Sekali dia dijabah. Tapi doa nggak diijabah, girangnya 2 kali. Kenapa? Karena dia tahu ketika doanya diijabah, yang terjadi itu sesuai kehendak dia. Ketika doanya tidak diijabah, yang terjadi itu sesuai kehendak Allah, kemauan Allah. Lu mah pengen ngatur Allah sih kadang-kadang. Pengennya sekali ngedoa, sekali nyata. Ya Allah, begitu kecapean berdoa ngambek dah. Akhirnya sembahyang pun ada ogah tuh, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi ingat, batasan kita ini namanya manusia wajib ikhtiar. Ikhtiar itu ada batasnya. Ikhtiar ada batasnya. Kadang-kadang belum apa-apa udah tawakal. Ya macam nih, banyak nih orang sakit nih. Ustaz, apa tengokin ngapa orang tua saya? Emang apa? Udah lama tiduran baik, udah kagak bisa bangun, udah lama. Iya. Berobat kemana baik? Wow, udah capek dah. Udah kesini, udah kesitu, udah kesini, kesitu. Sekarang mah kita pasrah baik. Udah kesini, udah kesitu. Sekarang mah kita pasrah baik. Blow on. Ngapa blow on? Selama tuh orang tua masih ada napasnya, selama masih ada yang bisa dipakai buat berobat, kewajiban ikhtiar belum berhenti. Belum berhenti. Ini mah kadang-kadang belum apa-apa kok. Ya keluarga mau udah pada ikhlas Ustaz, emang keluarga ram jadah lu. Belum apa-apa udah ngadunya begitu, keluarga udah pada ikhlas. Malah terus yang kagak-kagak ada. Apa dulu dia punya pegangan ya jadi susah, kan najis. Jadi susah matinya nih orang tua saya, apa dulunya punya pegangan, apa punya susuk, apa punya apa, ilok. Ijroil takut sama wapak. Ya kan kagak masuk di akal. Ayo nah. Ijroil takut sama wapak. Ini jangan dianggap enteng, itu yang hal-hal kayak gitu masih berlaku di kita. Masih banyak berlaku. Satu, anaknya kagak sabar ngurusin orang tua. Yang keduanya, akidahnya masih rusak. Ya kagak masuk di akal. Lah Ijroil itu kalau bentuk aslinya Masya Allah. Lah dunia itu kayak duit gopean. Masa takut sama jarum? Takut sama susuk? Coba. Lah kalau dunianya bagi segede duit gopean, segede apa sih wapak? Ayo. Segede apa sih susuk? Gala dia kudu takut sama susuk. Kan ngaco itu. Pokoknya mas, selama itu orang tua masih ada napasnya, selama masih ada yang bisa dipakai buat berobat, kewajiban ikhtiar belum berhenti. Jangan salah. Kewajiban ikhtiar belum berhenti. Mau berupa apa kayak obatnya? Udah nggak sanggup ke rumah sakit, dia di puskesmas lah. Begitu kudunya. Kalau puskesmas udah kagak mampu, biarin air kiai dah. Emang dia udah kagak masuk pisan kali obat. Ujung-ujungnya apa? Ya batang kelor dah. Emang kalau rantingnya lama. Kali digebot pakai batang yang bisa mah. Kencen nih kadang-kadang nyari batang kelor buat takut dia punya pegangan, yang dicarinya rantingnya. Ini sabetin ya ilah timbang apa? Mati kagak timbang pada balat. Coba kalau pakai bonggolnya no. Apalagi sudah gitu tuh tiban. Hati-hati tuh. Buat urusan orang tua, urusan kita ke anak, urusan kita usaha, antara tawakal dan ikhtiarnya harus balance, harus seimbang. Nah ini. Kemudian wa amal maudi'u fa'lam anna tawakkula ismun mutlaqun fi salasati mawadi'a ahadwa fi maudi'il qismah. Adapun tempatnya tawakal dalam urusan rezeki, satu pada tempat kismah, bagian dari Allah. Wa huwa asiqatu billah, percaya, memegang teguh gitu. Kalamullah billahi li annahu la yafutuka makusimalaka
bahwasanya Allah tidak akan pernah melupakan bagian kita. Tuh. Jadi ya udah, emang udah bakal bagian kita mah pasti dapat. Kalau belum bagian ya kagak bakal tuh ke situ tuh. Ketika berhasil, emang bagian saya. Ketika nggak berhasil, gagal, emang bukan bagian saya. Karena apapun itu sudah dibagi. Begitu tuh. Jadi kita nggak ngotot-ngotot amat. Nggak kecewa-kecewa amat. Bahwasanya layaputuka makusimalaka, Allah tidak akan melupakan apa yang telah menjadi bagianmu. Fa inna hukmahu layatabaddalu, karena hukum Allah tidak akan pernah terganti. Wahada wajibun bisam'i, dan hal ini wajib kita pegang karena berdasarkan Al-Quran. Yang keduanya wasani fi maudiin nusroh, tempat tawakal adalah tempat pada pertolongan. Kita bertawakal atas pertolongan Allah. Wa huwa al-itimadu wal wisaqatu binasrillahi azza wa jalla. Kita harus berpegang teguh, percaya habis binasrillahi, akan adanya pertolongan Allah azza wa jalla. Idza nasortahu, ketika engkau menolong Allah, wajahatta, dan engkau jihad di jalan Allah. Tuh. Selama kita ada di jalan Allah, kudu yakin ada pertolongan Allah. Kudu yakin. Makanya ini nggak kena nih kalau buat ustad-ustad, buat kiai-kiai yang masih pada usaha baik nih. Berarti dia nggak yakin. Kudunya mah yakin. Kalau dia emang udah lagi nasor tahu, menolong Allah itu bukan berarti Allah butuh pertolongan. Artinya berjuang di dalam agama Allah. Kalau berjuang di dalam agama Allah, mah kudu yakin, seyakin-yakinnya, intan surullah yang surukum. Ketika engkau menolong Allah, Allah akan menolong dirimu. Makanya kiai jarang yang belangsak. Amin ya robbal. Kalau ada yang belangsak berarti dia kurang yakin kan gitu. Wa wal itimadu wajahatta, dan ketika engkau jihad di jalan Allah, qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah in tansurullah yansurukum. Oh. Ketika engkau menolong Allah dalam arti memperjuangkan ajaran Allah, yansurukum, pasti engkau akan ditolong oleh Allah. Ya bukan kiai doang, bukan ustadz doang, lah kita juga umat Islam. Bisa kita berjuang di jalan Allah, atau bisa banget. Lah kalau buat Agustusan PG bisa, kira aku buat manakiban kagak Pak RT kan begitu. Ya kan? Ya kan ke situ. Artinya apa? Ya kita ketika kita menjalankan perintah Allah, kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, itu kan ajaran Allah juga. Nah, kita berjuang di situ tuh berarti kita sedang menolong Allah. Yang suruhku pasti ditolong sama Allah. Tapi gambarannya begini dah, apalagi urusan rezeki jangan puyang-puyang amat. Malu sama ayam. Ayam sekali bertelur berapa? Nah, sekali netesin berapa tuh? Kadang-kadang 12, kadang-kadang 10. Agak ada itu ayam yang istilahnya datang ke psikologi. Ya kan? Curhat dia. Agak ada, ayo be. Dia yakin baik. Intan surullah yansurukum. Wa kana haqqon alaina nasrul mu'minin. Bahkan kata Allah, haqqon alaina, menjadi hak atas diriku, nasrul mu'minin, yang namanya menolong orang-orang yang beriman. Wa hadza wajibun bil wadi, ini hukumnya wajib karena dasar janji dari Allah. Wasali supi maudi rizki wal hajati, yang ketiganya pada tempat rizki dan kebutuhan. Fa innallaha ta'ala mutakafirun bima yukimu binyataka, karena sesungguhnya Allah mutakafirun, dialah yang menanggung bima yukimu binyataka, atas apapun yang membuat tegaknya tubuhmu, lihidmatihi, untuk menghadam kepada Allah. Allah kan merintah kita buat melayani Allah, kan gitu. Berarti Allah punya kewajiban dong. Gimana caranya kita bisa tegak berdiri sholat?
Kalau tidak Allah sediakan hal-hal yang membuat badan kita bisa tegak berdiri udah disediain sama Allah. Tuh. Wa tamakkana bihi min ibadatihi, supaya kita anteng nyembah ke Allahnya. Wa zalika qauluhu wa may yatawakkalu 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, fa huwa, maka Allah hasbuh, adalah kecukupan baginya. Allah akan mencukupi dirinya. Kan gini. Kita disuruh ibadah ke Allah, suruh gawe, berarti kan suruh gawe. Kita punya pegawai, kita punya kewajiban gak mensejahterakan pegawai kita? Punya. Kalau bos yang benar itu begitu, mikirin kesejahteraan karyawan gua bagaimana, apakah cukup gajinya buat dia sebulan, buat kebutuhan anaknya. Tuh ya sama, cuman ya kalau ya lu mamarik jangan pede dulu lu ibadahnya, gua entar sok sama kadang-kadang kan begitu. Makanya kadang-kadang ditanggung, kadang-kadang kagak diterimakan baik itu mah. Ini mah buat yang orang udah manteng ibadahnya ke Allah, ya jangan pernah takut. Ya udah tenang baik. Nah, itu gambarannya kiai-kiai kampung dah. Kalau kiai kota mah kadang-kadang deket buat sama politisi sih. Jadi kadang-kadang nyimpang baik. Kalau kiai-kiai kampung kita pikirin kerjaannya bangun jam 4, kadang-kadang jam 3. Terus wirid masjid, sholat subuh berjamaah, wirid lagi sampai isrok. Keluar dari masjid, kentong, ngapain? Manggil santri ngaji udah tuh kadang-kadang sampai jam 8. Jam 8 langsung dia sholat duha, terus madang, rokok, segala macam, istirahat, terima tamu udah tuh kadang-kadang udah. Ntar johor, sholat berjamaah, habis johor ngaji lagi sampai jam 2. Habis jam 2 ya paling kelantang kelinting ke empang, ngapain tuh kiai itu dulu. Asar jamaah lagi, habis asar ngaji lagi, habis maghrib ngaji lagi, habis isya ngaji lagi, tapi duitnya banyak baik. Duitnya banyak baik. Ya kan kalau lu mah pada sujon baik, gua begitu sampai lu nyari tuyul 18. Kapan dia usahanya? Nah ternyata ini wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang udah full tawakalnya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi dirinya. Fidaro ini di 2 desa, dunia dan akhir. Dunianya dicukupin, akhiratnya dicukupin. Wa qala shadiqul amin sallallahu alaihi wasallam, dan berkata shadiqul amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shadiqul amin itu salah satu gelar Nabi. As-shadiqu itu yang jujur, al-amin yang terpercaya. Agak pernah ngebohong bisa. Kayak Getre dari kecil gak pernah bohong dia. Nipu doang. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayru tagdu khimason wa taruhu bitonan. Kata Nabi nih, lau tawakkaltum, jika kalian semua tawakal 'alallahi kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin dengan yang tadi semua tuh. Udah yakin, wah rizki mah dari Allah, rizki mah udah dijanjiin sama Allah, rizki mah udah disiapin sama Allah, Allah bersumpah bakal ngasih rizki gua, sampai begitu. Sebenarnya tawakal, tapi kasab, karena makom kita nih masih makom kasab. La rozaqakum, pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian, kama yurzaqut tayru, sebagaimana dikasih rizkinya burung tuh. Emang apa burung? Tagdu himason, pagi-pagi keluar dari sarang itu burung dalam keadaan lapar. Wataruhu bitonan, sore-sore pulang itu perutnya udah pada kenyang. Padahal dia mah bingung ngelamar kerja di mana. Mau usaha apa? Bari burung mah bukan satu, banyak. Semua begitu tuh burung tuh. Semua begitu. Tagdu himason taruhu bitonan, pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang.
Kalau mau usaha kita lancar bari hasil baik, intinya jangan timbang usaha, berarti dibarengin dengan rasa tawakal. Pergi kita tangan kosong, insya Allah pulang kalau rajin mah gendol, kan begitu. Tapi jangan kebangetan rajin, ntar jemuran orang main angkat baik. Jangan, itu masalah. Ya al harokatul barokah, al harokatul barokah. Bergerak itu pasti menimbulkan keberkah. Jangan diem. Coba kalau diem, lapar, mulut asem, ada ngerokok kagak, madang kagak. Tapi kalau mau bergerak mah pasti ada keberkahan. Kenapa ada istilah pepatah utlubul ilma walau bisin? Carilah ilmu ke negeri Cina. Kenapa dah? Ayo. Oh, saking jauhnya Arab Cina dibanding dengan Arab Rusia, masih jauhan Rusia dari Arab, ya kan? Atau Arab Amerika, jauhan ke Amerika. Kenapa itu bunyinya enggak utlubul ilma walau bi Ameriki? Kalau tibang jauhnya, berarti ada apa dengan Cina? Ada apa dengan Cina? Jangan benci bae lo sama Cina, lihat Cina bengis banget. Jangan. Gak diajarin membenci orang lain berdasarkan suku bang. Gak ada. Apalagi agama. Wah pokoknya gue mau orang Yahudi, gue benci banget. Bencinya karena dia agamanya Yahudi. Ayo. Aku mau benci sama ini sama orang Kristen, lantaran Kristennya. Emang dibenerin sama agama? Enggak. Wala udwana illa ala zalimin. Permusuhan itu diperbolehkan lantaran adanya kezoliman. Jangan disangka Islam dulu perang lantaran beda agama. Enggak. Karena kezoliman yang dirasakan umat segitu doang alasannya. Jadi bukan Islam yang ngajarin benci terhadap orang lantaran agamanya, lantaran sukunya, enggak ada. Karena apa? Islam rahmatan lil alamin. Makanya sama Cina ya jangan benci-benci amat. Ngapain? Justru pikirin tuh kenapa ada pepatah carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Cina ada apa dengan Cina? Oh ternyata Cina ini bisa dijadikan percontohan. Percontohan dalam apa? Al harokatul barokah. Orangnya kagak bisa diem. Cina tuh. Apa yang kagak dibikin sama Cina coba? Ayo lu pikirin. Apa yang dia kagak bikin? Pengki. Ya kata siapa di sana gak ada pengki? Kita be sogol. Udah di Cina pengkinya rapi-rapi, cakep-cakep. Ayo apaan? Yang kagak ada di sana pacul made in Cina, peniti made in Cina, sampai sempak-sempak made in Cina. Mobil sekarang banyak mobil Cina, motor Cina. Apa yang dia kagak bikin? Orang yang kagak bisa diem bergerak. Nah kaidahnya al harokatul barokah. Ketika ada pergerakan di situ ada keberkahan. Makanya bisa dibilang negara miskin nggak tuh Cina? Enggak. Negara kuat sekarang. Amerika juga was. Infrastrukturnya, berapa ribet gua ngomong gitu. Ayo. Kita mau bikin jembatan timbang segini gua udah bangga 12 meter itu jembatan. Lah dia mau gunung ke gunung dijadiin jembatan tuh. Makanya ada istilah belajarlah walau ke negeri Cina, contoh tuh dari positifnya sifat orang-orang Cina, diantaranya tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ini dikit-dikit benci sama Cina, kerjaan pagi molor. Giliran ada Cina kaya kesel, bego lalu yang males. Ada Cina kaya ya pola rampok bagi Cina mahala PA, ya kagak ada begitu, nggak boleh. Mau caranya apapun mereka ini ada sisi baiknya yang perlu dicontoh. Mana kreativitasnya tanpa batas, bener kan? Ayo udah dari merek apa, malah produk barat mah ngeluarin mahal, dia mah bisa bikin murah. Home produksi yang di rumahnya, tiap rumah
Tuh Cina tuh. Kayak contoh, jangan ujug-ujug benci. Dan jangan lupa di Cina banyak orang Islam. Barangan. Di Cina banyak orang bicara tentang keislaman. Satu-satunya Quran yang diukir di batu, Cina doang yang punya. Cina doang. Ini mau dikit-dikit Yaman, dikit-dikit Yaman. Romanya Yaman doang yang bagus. Agak Cina kok bagus. Awas. Nah ini yang penting mah bergerak. Karena bergerak itu bagian daripada usaha, bagian daripada ikhtiar. Nah al barokahnya jangan kita pastiin juga di mana ada pergerakan di situ ada keberkahan. Enggak, barokahnya itu bagian daripada tawakal. Hasil gimana Allah. Dan keberkahan ini hati-hati. Yang namanya berkah itu bukan banyak. Asal duit banyak berkah. Asal tanah lebar berkah, belum tentu. Jangan salah mindsetnya. Mindset barokah itu bukan banyak, bukan melimpah, tapi kadar kebaikan yang dihasilkannya banyak apa kagak. Itu baru berkah. Gaji sebulan 5 juta, sodako 100.000. Besokannya gajinya naik 6 juta, masih 100.000, nggak berkah. Kagak berkah. Gaji sebulan 5 juta, sodako 100.000. Ini orang gajinya sebulan 3 juta, tapi bisa sodako 200.000. Berkahan dia. Jadi berkah itu bukan masalah nominal banyaknya, tapi kebaikan yang dihasilkannya itu namanya berkah. Gak beda ilmu. Ini orang 12 pan mateng, badai bayan mah ani udah di atas di luar kepala. Kitab manah baigo hatam. Tapi majlisnya satu kok kagak punya. Berarti kurang sama harta begitu, umur juga begitu. Umur berkah bukan yang panjang. Kalau panjang doang dari muda sampai bongkok maksiat baik, dari mana berkahnya? Namanya berkah itu yanbu'u, tumbuh yanbu'ul khair, di mana bisa menumbuhkan kebaikan. Nah ini mudah-mudahan majlis kita yang baru begini adanya dijadiin majlis yang berkah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ntar manakib juga biar tambah barokah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya zalzalal wal ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya mugisa kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli mutirin da'ah wa ya alim ala kulli di'afatin asaf wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu ala dunya. Nas'alukal wusula ila ma la nasiru ilaihi illa bimamunatika ya Allah. Nas'alukal wusula ila ma la nasiru ilaihi illa bimamunatika ya Allah. Nas'alukal wusula ila ma la nasiru ilaihi illa bimamunatika ya Allah. Wadab imalanati kudaf'au illa bikuwatika. Wadab imalanati kudaf'au illa bikuwatika. Wadab imalanati kudaf'au illa bikuwatika. Wa nas'alukal khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu nuril mubin madal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan
turagibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyah wa ila idinil Islam wa idari sairi ala tariqati jam'iyatin ulama wa idari sairi ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ala jam'iyah nadatil ulama lidari kalimatillah nadatil ulama lidari kalimatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'allif hadzal kitab sayyidina Muhammad bin Muhammad radhiyallahu anhu wa sallam bisari hadzal kitab sayyidina Muhammad biru ya jannah kutubin ya Uyo bismi saja meri meri cira meri meri ya bil ulama nahdiin khususun hadrati sayyidina Hasyim Hasyim wa nasalukal karamata wal barakata wa syafata wal maghfirata alaihim fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil hasanir